Pak Kiai Slamet yang telah menyerahkan asma-asma mengawali kegiatan pagi hari ini. Mari kita buka bersama-sama dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsir salatan kami la tamasal salaman taman wa sahbihi asma'an. Allahumma Muhammad wa ba'd. Jamaah masih subuh istiqomah Allah, baik yang online yang sudah mendengarkan siaran pagi ini dan juga Bapak Ibu jamaah yang ada di sekitar masjid pagi ini. Alhamdulillah kita sampaikan pada Allah Ta'ala pagi ini masih diberi nikmat iman, Islam dan sehat, kaki, hati, pikiran menyatu untuk melangkah kaki saling masjid ini ya. Meskipun hari ini banyak yang izin karena keperluan-keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Pak Epta kebetulan ini sedang WA saya sedang check in di Bandara Internasional menuju Hongkong dengan keluarganya. Nyusul Pak Prabowo. Nyusul Pak Prabowo. Pak Rizul ada di PMI, tapi nanti ikut online Pak Rizul ya. Kemudian Pak Haji Kaso juga di Jogja, nanti juga ikut online. Dan bahwa keluarga dari Depok ini sudah buka, sudah online. Bu Siti Alhamia sudah online kembali. Bu Nyai, salam untuk bahwa semoga di Depok terlihat bahagia ya, tidak apapun. Baik, kita ringkaskan hari ini, kita mulai hari ini menafsirkan Al-Imran ya. Apa yang saya tulis itu mungkin ringkasan-ringkasan, mungkin bisa dilihat apa di PPT yang saya sampaikan ini ya, penjelasannya. Mungkin apa tafsir ini banyak ragamnya ya, banyak ragamnya. Tafsir yang kemarin sempat dibahas dikasih Pak Ustadz Iman itu mungkin lain dengan yang saya tulis hari ini ya, karena memang banyak ulama-ulama ahli tafsirin yang juga memberikan sumbangan yang tidak sama. Saya mengambil ilmu kasir dan teman-temannya ya sebagai satu pembanding. Jadi kita mulai, kita buka apa saja isinya. Asbabun Nuzul surat Al-Imran, kemudian turunnya kitab Samawi ya, dan ayat pertama dan mutasabihah. Intinya tiga ini ya, hanya tiga. Untuk yang lain nanti mungkin dicatat yang penting-penting untuk ditanyakan setelah akhir acara siaran langsung ini. Oke. Kita buka cepat saja ya. Apa saja yang harus kita bahas ini ya. Asbabun Nuzul Al-Imran ya. Banyak versi dari para mufassir namun memiliki substansi yang sama ya, sama seluruhnya ya. Penulis mengambil versi Ibnu Katsir dan kawan-kawan ya. Intinya adalah Pak Nabi ketika menerima 60 umat ya, umat Kristiani sebenarnya ya, umat Nasrani itu masih menggunakan asli Injilnya dari Isa alaihissalam, meskipun sudah dirubah ya sebagian. Jika orang mau ke agama Nasrani dari kota Najran itu sekarang provinsi Najran, berbatasan dengan negara Yaman ya, Najran. Tapi sekarang ini Islam semua kan, Islam semuanya ya. Rombongan kemudian masuk Masjid Nabawi sebagai tamunya Nabi Muhammad, minta izin sembahyang. Namun menghadap ke timur, bukan ke Baitullah. Ke timur itu kemana berarti Pak Yai itu gimana? Baitullah apa? Soal yang di Nabawi tapi kan ke timur. Itu kemana?
kayak itu baik apa itu baik apa sih yang di Yerusalem itu namanya nggak, jadi model sebenarnya juga lain, model sebenarnya lain, tapi dia izin di masjid itu gitu. Karena menganggap orang itu juga muslim gitu kan ya. Terjadilah dialog dengan Nabi perihal Isa al-Masih ya, ya, atau Yesus versi mereka ya. Dan banyak pertanyaan dari Nabi ketika habis sholat, karena para sahabat itu sebenarnya mau mengusir mereka, karena mereka kok berarti begitu, mestinya bahas sana antar sana gitu kan. Maka sahabat itu mau mengusir mereka, mau suruh keluar, tapi Nabi melarang, biarkan saja. Begitu bijaksananya Nabi sehingga membiarkan mereka sampai selesai ya. Sehingga setelah selesai baru Nabi bertanya yang tidak terjawab, keyakinan mereka tentang Isa Masih adalah anak Allah ya. Dibantah Nabi dengan berpikir dan jelaskan seluruh pertanyaan-pertanyaan itu ya, ringkasnya ya. Yang semua kita pahami, Isa Masih adalah anak Maryam ya. Dan Maryam anak Imran, Maryam kecil di Isa Nabi Yahya di Baitul Maqdis, kemudian lahirlah Nabi Yahya anak Nabi Yahya dan seterusnya berkisah tentang keluarga Imran sehingga disebut surat Imran. Itu intinya itu penyajian khususnya, tapi ada kisah yang lain ya. Nah, kita coba akan meringkas part 1 ini ayat 1-10, memang ringkas sekali ini ya. Saja dimulai dari akhirat Allahu la alamu bimarudda bidzalika. Itu tafsirnya, maksudnya apa? Maksudnya alif lam mim, Allah yang lebih tahu akan maksudnya. Alif lam mim, alif lam mim shad ain dan itu semua kan Allah yang tahu. Itu termasuk ayat apa itu? Tasabihat yang yang tahu dari Allah yang tahu. Manusia ada yang tahu, Nabi pun nggak tahu maksudnya Allah itu apa. Tapi banyak orang-orang menafsirkan dengan berbagai ragam tafsirnya. Tapi intinya hanya Allah yang tahu. Allah a'lamu bimaradahi bidzalika. Allah yang tahu akan maksudnya. Yang kedua, Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Hidup lagi berdiri sendiri ya. Dalam awal surat Al-Imran ini kemudian diturunkannya kepada Muhammad kitab Al-Quran berisikan kebenaran dalam semua beritanya, dan Quran ini membenarkan kitab-kitab pendahulunya, Taurat, Zabur dan Injil yang asli ya. Kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil tapi yang asli, bukan yang sekarang ini ya. Yang asli itu sudah musnah ya. Karena sudah sengaja dimusnahkan oleh orang-orang yang laknatullah gitu ya. Sekali kita sering ikuti berita online ya tiap hari, perdebatan Bible antara Yulkifi siapa tuh Zuma yang sangat pandai sekali masalah Bible, sehingga para pendeta pun yang ahli nggak bisa berkutik dibulak-balikkan nggak bisa berkutik antara ayat satu ayat lain itu bertentangan, itu nggak bisa berkutik. Ini salah satu ya, karena mereka pemuda-pemuda yang hebat gitu ya. Kalau di dunia itu kita kenal Ahmad Vedat misalnya, atau Zakir Naik itu udah di luar kepala itu Bible itu ya. Nah, yang diskusi itu para pendeta ahli Bible ternyata nggak hafal, nggak paham ya. Maka mudah sekali dipatahkan oleh orang-orang yang memang ahli itu ya. Ini tafsir 1, 2, 3 ya, ayat 1 sekali menghasilkan ayat 1, 2, dan 3. Baik, kita lihat. Nah, Quran melengkapi Taurat, Zabur dan Injil ya.
Nazala ala kitab bil haqq. Ya. Nazala itu hanya Quran. Hanya Quran turun berangsur-angsur. Menurut fasir akan 23 tahun kurang lebihnya atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Allah Akbar. Tapi itu mufasir pada demikian. Quran turun nazala. Nazala itu kata kerja fi'il dari dia berangsur-angsur. Lain dengan anzalna. Anzalna min qablu hudan nasi wa anzal Quran. Jadi kitab-kitab di luar Quran itu turun anzalna sekaligus. Berlaku untuk Taurat dan Injil. Itu orang Mesir. Jadi itu turun sekaligus. Kepada Taurat itu hanya beberapa halaman, pernah Musa ya. Injil juga nggak begitu tebal, langsung diturunkan, tidak nazala tapi anzalna. Ini tafsirnya begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Allah Maha melihat dan mendengar, maksudnya apa? Kan fil ardi wa rafis sama. Lalanahu bima yaqa'u fil aini. Jadi di sini itu ditafsirkan bahwa ilmu Allah itu meliputi bumi dan langit, ya, meliputi bumi dan langit. Dan seluruh isinya itu adalah ilmu Allah, ya. Isinya, baik yang berwujud atau tidak nampak itu Allah melihatnya, itulah ilmu Allah, ya. Ini Maha melihat dan mendengar, ya. Kemudian ini ditafsir di ayat 5 ya, tafsir ayat 5. Kemudian di ayat berikutnya ya, Allah pakai takdir mubram dan mu'alak. Nah, takdir mubram dan mu'alak ini di ayat 6 dan 7 ya, mubram dan mu'alak. Intinya apa? Wala yusyriku bi amri yasha, ya. Jadi Allah itu yang membentuk janin, ya. Yang lahir itu Allah membentuk. Wala yusyriku bi amri yasha. Jadi dia akan dalam madzakaro laki-laki, madzakaro wanita atau wanita, wabiado wasawatul lain atau kulitnya coklat ireng. Tapi itu Allah semua yang menjadikan ya dalam ayat ini ya. Kalau yang membentuk janin lahir mau laki mau wanita mau hitam atau putih, Allah yang menciptakan semuanya. Mau baca surah Yusuf karena kita oleh orang tua kita dulu kan. Kalau ibu hamil ini bacakan antara Yusuf atau Maryam. Dulu sebelum ada ronsen itu ya dua-dua dibaca, Yusuf dibaca, yang baca anak laki dan Yusuf dan Soleh. Kalau wanita seperti Maryam ibunya Isa, Solehah, ya, gitu. Tapi sekarang sudah ada ronsen, dokter mengatakan laki, maka bacanya Yusuf terus. Wanita Maryam terus itu. Itulah Indonesiana, Pak. Indonesiana itu sama Jawa ya, Jawa karena nggak ada dalilnya itu ya. Tapi berdoa kepada saya, ya Allah jadikan putra atau putri kami yang dalam lahirku ini jadikan gagah ganteng dan soleh seperti Yusuf atau seperti Maryam, wanita yang cantik dan solehah itu boleh doa itu. Dibarengi baca surah-surah yang dimaksud ya boleh aja. Wah itu nggak berlawanan dengan Quran ya, kecuali aku ke makam aku mau lahir mau jadikan anakku, jadikan anakku nanti seorang ustaz ke makam, itu nggak boleh maksudnya. Ya itu jadi di tafsir ayat 6 ya. Ya, kita coba saja.
Dua macam ayat ini yang banyak disalahgunakan oleh para orang-orang murtad, orang-orang fasik, dan orang-orang yang memang memusuhi agama Islam ya, yaitu ayat yang mutasabihat, ya, yang artinya itu ambigu, ya, ambigu tahu ya Bapak Ibu ya. Kalau upama itu jelas, misal ikhlas, Allahu ahad, Allahu samad, dan seterusnya itu muhkamat, ya, karena itu ayat yang sudah jelas maknanya. Tapi kalau mutasabihat itu contohnya apa? Contohnya misalnya ada ayat yang mengatakan di surat Al-Jumu'ah 34 ya, Allah mengampuni semua dosa-dosa. Nah, ada. Ini kan bingung, dosa yang mana, kan? Maka dijelaskan di ayat yang lain, mengampuni dosa-dosa anak yang bertaubat. Ada kata bertaubat, gitu ya. Atau surat Tahrim 8 juga bisa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, itu kan taubat nasuha ya. Jadi ada proses untuk mengampuni manusia itu karena kalau dosa besar ya taubat nasuha. Kalau kecil-kecil ini ya puasa, dan kami puasa minggu baik itu yang kecil sudah dihapus sebenarnya ya. Nah ini dia muhkamat, jelas maksud tujuannya, itulah pokok-pokok Al-Quran, yakni yang menjadi pegangan dalam menerapkan dalil pedoman, sedangkan mutasabihat tidak dimengerti secara jelas maksudnya ya. Orang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, menyelewengkan dari kebenaran, maka mereka menuruti ayat mutasabihat. Seperti contohnya kasus Ahok, gitu kan, itu kan diselewengkan ya, artinya menjadi masalah besar ya, untuk membangkitkan fitnah ya, di kalangan orang bodoh dengan menyebutkan mereka ke dalam hal-hal yang subhat dan bid'ah ya. Mutasabihat harus hati-hati. Mencari takwilnya, tafsirnya, padahal tidak ada yang tahu takwil, tafsir dan mutasabihat ya. Kecuali Allah sendiri yang tahu, dan orang-orang yang mendalam luas lagi kokoh ilmunya. Tapi itu juga hanya perkiraan, itu menghasilkan saja ya. Menjadi mubtada itu di sini satu ini isim ma'ruf menjadi ma'ruf ya, isim ma'ruf jadi ma'ruf jadi apa ya, ini saya jelaskan. Isim itu kalau benda, ma'ruf itu isim makbul, makbul kata berarti dikenai efek akibat itu ya. Jadi kalau namun sorong bacaan khusus nggak di sini waktunya ya, hanya untuk memberikan sedikitnya. Antara marfu, mauquf dan mursal, ini ada hadis marfu, mauquf dan mursal. Untuk mau jelaskan tadi ya, apa itu? Hadis marfu, hadis yang disarankan langsung kepada Rasulullah, baik lisan, baik perbuatan maupun apa ya, sikapnya Nabi, gitu ya. Nabi diam, saya takriri. Nabi diam terhadap perbuatan sahabatnya, tidak melarang, itu takriri ya. Dan hadis mauquf disarankan kepada para sahabat ya. Hadis mursal, mardud, dhaif disarankan kepada tabi'in ya. Tabi'in itu orang-orang ulama yang tidak pernah ketemu Nabi ya. Ketemunya hanya para sahabat. Hadis maktu syaratnya sambung pada tabi'in dan ke bawahnya, jadi ini sudah enggak banyak dhaifnya ya. Baik mursal, mardud ya. Maktu itu banyak hadis yang tidak sah ya. Itu kemudian kita lihat ayat terakhir 18 ini sifatnya permohonan kita ya. Kita selalu doa besok, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innakal wahhab. Juga doa yang selalu kita baca di sholat. Jauhkan hati kami dari kesesatan, ba'da rahmat dan hidayah itu maksudnya. Rabbana minka jamnas liyawmil rabbiyafih. Ya Allah, akan kumpulkan kami nanti di hari kiamat ya,
Semoga Engkau selamatkan kami semua ini ya dari hulu kiamat. Jangan sampai kami termasuk orang-orang yang menyaksikan kiamat dan diburu oleh Dajjal maupun diburu binatang-binatang neraka. Semua kejar-kejar manusia yang murtad, yang kafir, yang fasik, yang munafik ya. Kita yang beriman itu sudah Allah selamatkan ya. Jadi orang-orang beriman itu diselamatkan Allah, tidak lagi termasuk yang kena kiamat ya. Semoga termasuk kita semua ya, baik yang oleh baik yang offline, amin ya rabbal alamin. Ya. Dan yang terakhir adzina kahuran nuhnilan tuhniya anhum awalhum. Jadi ini ayat ini menerangkan bahwa apapun yang dimiliki harta orang terkaya di dunia ini ya, yang hartanya tidak habis-habis ya, mungkin ribuan triliun ya. Kita contoh saja, Muhammadiyah itu perserikatan Islam terbesar di dunia, kekayaannya 350 triliun itu bayangkan. Itu dari kelompok triliun Pak, 350 triliun. Kita lihat misalnya orang Yahudi yang terkenal kaya itu George Soros ya, bebek modal yang membiayai Israel untuk genosida, yang membiayai siapa ini yang sekarang jadi presiden kedua Donald Trump, itu dibiayai juga oleh Yahudi Pak. Ini juga dibiayai oleh George Soros ya. George Soros itu hartanya udah bilioner sebenarnya, sampai pernah mau beli Indonesia, tak beli aja Indonesia itu berapa tak ya? Ya, kita suruh pindah mana? Kita itu tidak mampu dalam ayat ini ya. Orang kafir hartanya dan anak-anak mereka semua tidak dapat menolak siksa Allah. Ya, mereka adalah bahan api neraka. Jadi bahan neraka itu ya manusia, batu, macam-macamnya. Yang ya ini di nasihat yang terakhir ya. Ayat contoh yang terakhir Yumar 53. Contoh saja yang tasabihan ya. Allah mengampuni seluruh dosa. Di sini maksudnya bisa mengampuni seluruh dosa orang yang bertobat atau dosa orang yang tidak bertobat. Ya. Namun dalam surat Toha yang muhkamat jelas bahwa Allah mengampuni dosa orang yang bertobat. Jadi maksud dari ayat 53 ayat Al-Zumar adalah Allah dapat mengampuni seluruh dosa orang yang bertobat. Bapak kata Febri yang 8 tadi itu ya. Jadi kalau mutasabih yang atas ini aku tuh rasa soal apa rasa minta maaf dan Allah ya. Ini yang mutasabih yang boleh ya. Kemudian yang utama misalnya di Al-Baqarah 43 itu diri ala sholat, gunakan zakat, rukuklah bersama-sama dengan orang yang bukan rukuk. Ya, di bawah sana apa yang mulai dalam lain. Demikian tadi itu ringkasnya ayat 1 sampai 10. Kemudian kita akhiri Allahumma amin. Wassalamualaikum